Haji wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji wada adalah haji yang terakhir kali dilakukan oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah juga berpamitan kepada para umatnya di Mekah. Haji wada dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah Rasulullah melakukan haji wada, Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk berumrah ke Mekah. Selanjutnya Rasulullah juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk melakukan ziarah ke Mekah. Di dalam ziarahnya tersebut, Ali bin Abi Thalib membacakan Quran surat At-Taubah serta memberikan pengumuman dari Rasulullah kepada para penduduk Mekah. Pengumuman tersebut yang pertama adalah kaum kafir Quraisy tidak diperbolehkan masuk surga. Yang kedua, kaum kafir Quraisy setelah tahun ke-10 Hijriah tidak boleh melakukan haji lagi di Baitullah. Yang ketiga, orang yang bertelanjang tidak diperbolehkan melakukan tawaf di Baitullah. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang sedang melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, perjanjian tersebut masih berlaku hingga batas berakhir waktunya. Setelah melakukan haji wada, Rasulullah SAW sering merasakan sakit-sakitan seperti sakit kepala dan demam. Kala itu beliau masih tinggal di rumah istrinya Siti Maimunah. Setelah merasakan penyakitnya bertambah parah, tepatnya di akhir bulan Syafar, para istri Nabi bersepakat agar Nabi tinggal di rumah Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW pindah ke rumah Siti Aisyah dengan dipapah oleh Al-Fadil dan Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di rumah Siti Aisyah, padahal dalam keadaan sakit parah, Rasulullah SAW tidak pernah menampakkan rasa sakitnya, tidak pernah membuat orang-orang dan keluarganya merasakan sedih bahkan khawatir. Bahkan Rasulullah SAW terus saja memikirkan umatnya. Beliau takut jika nanti beliau wafat, umatnya melakukan penyimpangan, bahkan memuja-muja manusia hingga memuja makam dari Rasulullah sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW wafat di pangkuan Siti Aisyah. Kemudian setelah wafatnya Nabi dimandikan oleh keluarganya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas, Bushran, Usama bin Zaid, dan Syurqah. Nabi sendiri dimandikan dalam keadaan masih memakai baju gamis ketika beliau wafat, karena para keluarganya tidak ingin aurat Nabi ini terlihat oleh siapapun. Selanjutnya setelah dimandikan, Rasulullah SAW dikeringkan dan kemudian dikafani dengan 3 helai kain. 2 kain yang pertama adalah kain syuhari, yaitu kain putih yang berasal dari kapas, dan 1 helai kain yang ketiga adalah kain hibarah, yaitu kain yang bersulam. Kedua kain untuk mengkafani Rasulullah SAW ini berasal dari Yaman. Selanjutnya Rasulullah SAW disolatkan. Menurut suatu riwayat, Rasulullah SAW ini disolatkan oleh 3.000 umat Islam dari beberapa gelombang. Gelombang yang pertama adalah Abbas, Ali, dan keluarga dari Bani Hashim. Kemudian gelombang kedua yang mensolatkan Rasulullah adalah kaum Muhajirin. Yang ketiga yang mensolatkan Rasulullah adalah dari kaum Ansar. Dan yang keempat adalah dari para perempuan. Selanjutnya yang terakhir adalah anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW dimakamkan. Ketika akan memakamkan Rasulullah SAW ini terjadi perselisihan dan perdebatan di antara kaum muslimin. Kala itu yang diperdebatkan adalah tempat pemakaman Rasulullah. Ada yang berpendapat jika Rasulullah harus dimakamkan di Mekah karena Mekah adalah tempat kelahiran beliau, dan ada yang berpendapat jika Rasulullah harus dimakamkan di Baitul Maqdis karena di Baitul Maqdislah tempat pemakaman para utusan Allah terdahulu. Ada juga yang berpendapat jika Rasulullah harus dimakamkan di Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi ini tempat Rasulullah SAW memberikan pelajaran, berdakwah, dan meneruskan ajaran agama Allah. Ada juga yang berpendapat jika Rasulullah SAW harus dimakamkan di Bani Gorqot karena di tempat Bani Gorqot ini para kaum muslimin dimakamkan juga. Dan yang terakhir pendapat adalah Rasulullah SAW harus dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Akhirnya Abu Bakar menengahi dari perselisihan antar umat Islam tersebut. Abu Bakar memilih Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah dimakamkan di kala keheningan malam di rumah Siti Aisyah. Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam liang lahat ketika Syurqah
selesai membentangkan kain budru berwarna merah. Kemudian makam Rasulullah ditimbun dengan tanah dan disisakan setinggal lebih tinggi. Kemudian di atas makam Rasulullah diletakkan batu berwarna merah. Dan yang terakhir dari Bilal menyiramkan air zam-zam ke atas makam Rasulullah SAW.